Ternyata memang si suami ini pernah ada hubungan dengan wanita lain dan sampai sekarang itu masih belum bisa melupakan gitu loh. Nah, setelah saya dalami, ternyata memang si suami ini juga mengalami hal-hal spiritual, seperti dikirimi sihir arotu dari wanita lain, ya sehingga memang mempengaruhi hubungan jima antara pasangannya, antara istri dan juga suami, gitu. Di sini kita bersama dengan Bunda Pertiwi, seorang konsultan spiritual para istri ya Bu ya. Jadi akan membantu para istri yang sedang memiliki masalah rumah tangga, baik itu perselingkuhan atau hal-hal yang lainnya, baik yang secara normal atau yang berkaitan dengan spiritual ya Bunda ya. Oke. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai sihir pengunci nafsu. Salah satu topik yang cukup sensitif ya. Karena banyak kejadian perselingkuhan itu justru terjadi karena si suami itu merasa tidak bergairah dengan istrinya. Jadi kita mengambil topik ini berdasarkan studi kasus dari berbagai masalah yang pernah ditangani oleh Bunda sendiri ya. Banyak istri yang merasa bahwa suaminya itu terkena sihir. Nah, salah satu sihirnya adalah sihir pengunci nafsu. Apa itu sihir pengunci nafsu? Jadi sihir pengunci nafsu itu bisa dikatakan sebagai salah satu praktek spiritual yang memang tujuannya untuk menekan atau menghilangkan hasrat seksual seseorang. Jadi biasanya ditujukan kepada suami istri. Biasanya lebih banyak ke suaminya sih. Jadi supaya suaminya itu hilang hasrat gairahnya secara seksual kepada istrinya. Nah, biasanya juga dilakukan oleh seseorang yang ingin mengendalikan atau mempengaruhi perilaku seksual orang lain. Ya, seringkali tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korban, biasanya seperti itu. Jadi memang secara sengaja diberikan kepada orang tertentu untuk menjauhkan atau membuat hubungan rumah tangga itu secara seksual tidak harmonis. Untuk tanda-tandanya itu biasanya seperti apa, Bunda? Untuk tanda-tanda orang terkena sihir arotu itu atau sihir pengunci nafsu itu bisa dibedakan, ada bedanya ya, ada variasi juga. Biasanya yang dirasakan oleh suami itu beda dan juga istri juga beda. Kalau suami itu biasanya ketika ingin melakukan hubungan jima dengan istri, tiba-tiba ketika melihat istri awalnya mungkin berdiri ya, tiba-tiba loyo gitu, atau ketika saat melakukan hubungan jima istri bisa tiba-tiba merasa jijik atau mual ketika melihat suami. Jadi biasanya tandanya beda antara suami dan juga istri. Nah, untuk tanda lainnya itu seperti hilangnya hasrat seksual secara tiba-tiba. Contohnya ya tadi, mungkin awalnya sudah menggebu-gebu si suami tapi tiba-tiba di tengah jalan hilang hasratnya, atau istri juga merasa jijik dan sebagainya. Kemudian juga merasa kesulitan tertarik kepada pasangan. Jadi hilang nih, menurun nih rasa ketertarikan kita terhadap pasangan kita. Jadi untuk melakukan hubungan jima pun intensitasnya juga akan turun. Gitu. Nah, kemudian kita juga akan merasakan perasaan cemas atau tertekan tanpa alasan yang jelas. Jadi biasanya orang tuh gelisah, merasakan gelisah, atau kayak orang bingung, kayak orang banyak pikiran tapi nggak tahu pikirannya tuh tentang apa. Nah, biasanya juga akan sering merasakan mimpi buruk atau mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur gitu. Jadi kayak kalau malam tuh rasanya gelisah, susah tidur, atau mungkin ketika sudah kita terlelap ada saja yang mengganggu tidur kita. Seperti contohnya tadi mimpi buruk atau merasa tiba-tiba terbangun gitu, bisa juga. Berarti itu di luar kondisi secara medis ya? Betul. Jadi kalau biasanya kita kan dokter gak ada apa-apa, tidak ada mungkin penyakit medis dari alat vitalnya, tapi ya itu dinyatakan sehat, tapi kok kita merasakan hal-hal seperti itu gitu. Jadi tidak bisa dijelaskan secara medis. Cirinya malah kayak impoten ya, tapi bukan impoten. Tapi bukan gitu. Impoten, memang hampir mirip sih. Kadang juga ada yang tanya, bedanya apa sih sama impoten gitu. Jadi memang beda ya. Nah, kalau yang dirasakan oleh istri itu seperti apa? Kalau yang dirasakan istri, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin ketika melakukan hubungan jima dengan suami itu merasa jijik tiba-tiba, atau merasa mual, atau ketika melakukan hubungan jima itu terjadi pendarahan,
atau ketika ingin melakukan tiba-tiba kok merasa berbau atau keputihan untuk milik si istri itu. Tapi ketika untuk masalah medis diperiksa tidak ada apa-apa. Mungkin ada yang berpikir bahwa itu normal, itu mungkin yang namanya wanita pasti karena seperti itu. Tapi anehnya itu akan terjadi ketika hanya akan melakukan hubungan jima saja. Biasanya seperti itu. Jadi memang perlu untuk membuktikannya kita juga harus tahu, harus selain mungkin melakukan hal-hal spiritual lainnya, atau kita juga bisa dokter-dokter untuk cek apakah ini ada hubungan medisnya ataukah tidak. Kalau memang tidak ada sejarah medisnya atau tidak ada kaitannya dengan medis, itu biasanya karena hal yang lain. Kira-kira nih, siapa saja sih yang berpeluang terkena sihir pengunci nafsu ini? Biasanya memang yang ditargetkan itu adalah pasangan suami istri ya. Tapi yang paling banyak kasusnya yang pernah saya tangani memang lebih kepada suaminya. Biasanya seperti itu. Jadi dihilangkan gairahnya ke pasangan supaya mungkin ya nanti larinya ke orang lain seperti itu. Atau malah si orang lain itu yang ngirim ya? Justru banget. Tujuannya seperti itu sih. Jadi orang tersebut ya mengirimkan hal tersebut supaya untuk meregangkan hubungan keintiman dengan pasangan, dengan istrinya, sehingga ya mencari kepuasan dengan mungkin wanita lain atau apapun gitu di luar sana. Untuk dampak dari pengunci nafsu sendiri itu apa, Bunda? Untuk dampak dari sihir pengunci nafsu untuk rumah tangga itu tentu saja sangat merusak hubungan suami istri ya. Itu bisa membuat mungkin hubungan kita menjadi tegang dan juga penuh konflik. Mungkin karena tidak ada kepuasan batin di situ ya. Jadi mudah terpancing emosi biasa seperti itu. Karena mau bagaimanapun kita juga ibaratnya hubungan seperti itu kan harus rutin ya. Tapi ketika tidak terpenuhi pasti bikin stres atau bikin emosi dan lebih mudah tersinggung ya seperti itu. Dan juga akan menurunkan keintiman fisik tentunya. Karena ada perasaan tidak puas, karena mungkin ketika melakukan hubungan jima tersebut selalu ada gangguan, selalu ada hambatan ketika melakukannya sehingga tidak mengalami kepuasan. Gitu. Dan bahkan lebih buruknya itu bisa memicu perpisahan atau perceraian. Nah, cara untuk mengatasi ini itu bagaimana, Bunda? Untuk cara terbaik mengatasi sihir ini salah satunya adalah untuk dengan mencari bantuan dari ahli spiritual ya, seperti konsultan rumah tangga yang tentu saja berpengalaman dalam menangani sihir ini. Ada nggak sih kasus-kasus seperti ini yang Bunda tangani? Boleh diceritakan sedikit seperti apa kasusnya? Banyak sih, malah lebih banyak memang karena ini ya, karena mungkin secara keintiman antara suami dan istri tidak tercapai kepuasan. Biasanya memang dari si suaminya yang memang ketika melakukan hubungan jima kok tiba-tiba yang awalnya menggebu-gebu nih, yang awalnya bisa berdiri dengan baik, tapi tiba-tiba kok malah loyo dan tidak bisa terjadi kepuasan di situ, tidak mendapatkan kepuasan. Nah, ada klien saya yang sudah usia lanjut seperti bisa dikatakan seperti itu ya, 50 tahun ke atas, tapi istrinya itu masih timbul, masih bersemangat untuk melakukan hubungan seperti itu, tapi suaminya tidak bisa karena ketika melakukan hubungan jima selalu ada gangguan seperti tiba-tiba loyo atau merasa mual atau merasa jijik dan sebagainya. Jadi tidak timbul kepuasan dari isi istrinya itu dan bahkan memicu konflik. Biasanya seringnya terjadi seperti itu. Jadi istri merasa tidak puas akan suami, kemudian menimbulkan sering cekcok dan akhirnya ya mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Nah, setelah saya selidiki lewat konseling saya, lewat latar belakangnya seperti apa atau dulunya seperti apa, ternyata memang si suami ini pernah ada hubungan dengan wanita lain dan sampai sekarang itu masih belum bisa melupakan gitu loh. Jadi itu yang menjadi penyebab kurangnya kepuasan dalam melakukan hubungan jima. Nah, itu juga yang menjadi penyebab mungkin ketika pasangannya, suaminya kurang bergairah. Boleh gak sih ngomong bergairah gitu? Gak apa-apa. Nah, kurang bergairah, kemudian istri juga ketika melakukannya juga mungkin teringat masa lalunya dan sebagainya. Jadi memang penyebabnya seperti itu, karena memang suami ini belum bisa lepas dari masa lalunya. Nah, setelah saya dalami, ternyata memang si suami ini juga mengalami hal-hal spiritual.
seperti dikirimi sihir arab itu dari wanita lain ya, sehingga memang mempengaruhi hubungan jima antara pasangannya, antara istri dan juga suami gitu. Nah, setelah tahu penyebabnya seperti apa, akhirnya saya sarankan kepada istri untuk suami ini baiknya melakukan pembersihan dari energi negatif dengan cara mandi garam, yaitu menggunakan garam Nur Ar-Rahim yang sudah didoakan, yang manfaatnya untuk melunturkan energi negatif dalam diri seseorang. Nah, setelah dinetralkan energinya dari hal-hal negatif tersebut atau sihir tersebut, saya menyarankan kepada istrinya untuk mengunci hati suami menggunakan tasbih Nur Ar-Rahim ini. Jadi ini bisa digunakan setelah sholat untuk berzikir dan juga melakukan amalan tertentu yang sudah saya berikan ketika mengikuti konseling dari saya. Ini adalah tasbih yang sudah didoakan ya, jadi bisa untuk ruqyah mandiri dan juga untuk mengunci hati pasangan kita supaya memang tidak tergoda atau terhindar dari wanita lain di luar sana. Jadi untuk para istri, pasangan suami di luar sana yang memang merasakan hal-hal janggal dalam rumah tangganya yang mungkin sudah diperiksa secara medis tidak mendapatkan solusinya atau memang tidak ada apa-apa, mungkin memang ada hal lain yang memang membuat rumah tangga Bunda dan juga pasangan itu terganggu atau mengalami hambatan. Nah, bisa jadi untuk alternatifnya Bunda bisa meminta bantuan pihak ketiga seperti konsultan rumah tangga untuk membantu menemukan solusi terbaiknya Bunda. Bunda juga bisa menghubungi saya di nomor di bawah ini ya. Saya akan bimbing Bunda untuk menemukan solusi terbaik untuk permasalahan rumah tangga Bunda.